Kemanusiaan lampaui perbedaan. Untuk kesekian kali, gempa bumi kembali mengguncang Afghanistan. Saatnya dunia menepikan perbedaan dan mendahulukan kemanusiaan. Tak kurang dari 1.000 orang tewas akibat gempa bermagnitudo 6,0 yang mengguncang bagian timur Afghanistan Minggu 31 Agustus 2025 menjelang tengah malam. Badan Survei Geologi Amerika Serikat menyebut epicentrum gempa terletak 27 km timur laut Jalalabad, Provinsi Nangarhar, dan termasuk gempa dangkal berkedalaman 8 km. Guncangan itu meluluh lantakkan Provinsi Kunar di wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Pakistan. Sedikitnya 3 desa hancur rata dengan tanah. Pemerintahan Taliban yang saat ini menguasai Afghanistan mengatakan kerusakan parah dan korban jiwa juga terjadi di Provinsi Langman, Nuristan, dan Panjshir. Gempa itu disusul 5 guncangan susulan yang menambah trauma korban. Gempa ini terjadi saat Afghanistan belum sepenuhnya pulih dari bencana serupa dan menjadi gempa besar ketiga yang mengguncang dalam 5 tahun terakhir. 2 gempa bumi sebelumnya terjadi di Provinsi Paktika 2022 dan Herat 2023. Menewaskan lebih dari 3.000 orang. Kali ini, upaya petugas penyelamat dipersulit oleh hujan deras, longsor, dan jalan perbukitan yang rusak. Hal itu menambah tantangan yang menghadang upaya lembaga kemanusiaan internasional di negara tersebut. Kekeringan panjang, krisis malnutrisi, dan kedatangan ribuan pengungsi yang dipaksa pulang oleh negara tetangga, Pakistan dan Iran, mengiringi konflik yang terus terjadi. Krisis kemanusiaan di negeri yang porak-poranda akibat perang ini terus memburuk sejak Taliban merebut kekuasaan pada 2021, menyusul ditariknya militer AS dari Afghanistan. Sejumlah lembaga bantuan internasional turut menghentikan operasi karena enggan bekerja sama dengan rezim Taliban. Pukulan terbesar terjadi saat pemerintah AS awal tahun ini menghentikan bantuan program senilai 1,7 miliar dolar AS. Keputusan AS ini diikuti Perancis, Jerman, dan Inggris. Bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan kini tersisa 767 juta dolar AS. Terjun bebas dari 3,8 miliar dolar AS tahun 2022. Dampak gempa kali ini mendesak Taliban meminta bantuan internasional. Sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab dan India mengirimkan makanan, tenda, dan obat-obatan. Inggris mengirimkan bantuan 1,7 juta dolar AS meski dititipkan lewat PBB dan lembaga internasional. China siap mengirimkan bantuan. Adapun negara lain seperti AS baru sebatas mengucapkan simpati dan keprihatinan. Bencana ini menjadi cermin rapuhnya infrastruktur dan minimnya mitigasi gempa di Afghanistan, menyusul konflik berkepanjangan di negara itu. Pemulihan dan rekonstruksi harus memperhitungkan kondisi wilayah rawan gempa yang berada di atas pertemuan lempeng Hindia dan Eurasia. Untuk itu, Afghanistan tak bisa bekerja sendiri. Mereka membutuhkan solidaritas dunia. Bencana ini menjadi ujian bagi nurani dunia. Apakah hanya sekadar memberi simpati atau mampu mengatasi perbedaan dan menghadirkan solidaritas kemanusiaan. Anda menyaksikan Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla. Saudara, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang terbit di Harian Kompas, edisi Rabu 3 September 2025. Kita ke informasi pertama, saudara. Di sini ada berita foto yang memperlihatkan para pengemudi ojek daring membawa bunga mawar saat akan mengikuti aksi damai di area parkir Monas, Jakarta Pusat. Mereka berjalan kaki dari depan Balai Kota Jakarta ke arah Patung Kuda, sembari membagikan bunga mawar sebagai pesan perdamaian kepada aparat polisi dan TNI. Dari foto berita kita beralih ke bagian bawah. Di sini ada artikel dengan judul Momentum Benahi Anggaran. Unjuk rasa selama sepekan terakhir menjadi peringatan keras sekaligus momentum bagi pemerintah untuk membenahi pengelolaan fiskal negara. Demonstrasi merupakan buntut dari krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal yang dinilai tidak adil dan transparan.
Tuntutan terhadap pemerintah dan DPR pun kompak disampaikan berbagai pihak untuk membenahi pengelolaan fiskal demi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan menyejahterakan rakyat. Dari halaman utama, saudara, kita beralih ke halaman 15. Ada artikel berjudul Diplomat RI di Peru tewas ditembak. Korban bernama Zetro Leonardo Purba, usia 40 tahun, menjadi korban penembakan oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kementerian Luar Negeri RI telah mengontak Kemenlu dan Kepolisian Peru untuk kemudian menyelidiki kasus ini. Informasi selengkapnya, saudara, dapat Anda baca di harian Kompas edisi hari ini maupun secara daring di kompas.id. Saudara, kini saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di beberapa lokasi di Indonesia bersama dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Carla dan selamat pagi saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama saya akan mengajak saudara memantau dari sekitaran kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Saudara, pagi ini kondisi arus lalu lintas yang melintas menggunakan jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Mampang terpantau dalam keadaan relatif lancar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri dan jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dari Jembatan Layang Mampang, saudara, kita bergeser ke kawasan Traffic Light Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pagi hari ini dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni dan Cawang, hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pada umumnya terjadi hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol menggunakan jalur flyover, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Berikutnya saudara, kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terpantau langsung bahwa selain adanya aktivitas kendaraan, banyak juga aktivitas masyarakat yang berlalu lalang pada sekitaran kawasan ini. Sedangkan untuk arah Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat pada sekitaran kawasan ini. Terakhir saudara, kita akan beralih ke kawasan Pasar Lemabang, maksud kami Pasar Lemabang, dari arah Jalan RE Marta Dinata yang akan menuju ke arah Pasar Kuto ataupun Pelabuhan Boom Baru, dan sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat untuk kendaraan-kendaraan dari Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke Jalan RE Marta Dinata juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami catat selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 228 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 289 luka ringan. Saudara, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 62% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar selalu berkonsentrasi saat mengemudi dan tetap patuhi rambu lalu lintas, serta bagi saudara yang ingin mengupdate terus informasi-informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Carla yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, memasuki hari kedua pencarian helikopter PKRGH yang hilang kontak di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
Tugas masih terus menyisir lokasi titik terakhir keberadaan helikopter. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Mencari